Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini kembali dalam doa pagi kita. Dalam teduh saya percaya setiap kita terus kuat di dalam Tuhan karena ada kasih-Nya yang senantiasa dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur kami untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh kami rasakan. Kami alami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan kami merasakan kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami, syukur sembah kami kepada Engkau Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi tiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Kami haus akan Engkau, ya Yesus. Kami kagum akan Engkau, ya Allah yang ajaib,
besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami, Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, sebesar apapun tantangan yang ada di hadapan kami tahu Engkau sanggup memulihkan kami. Kami tahu Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami membuka hati kami bagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, ubahkan setiap kami, sehingga hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Di sepanjang minggu ini kita akan masuk dalam seri yang baru, saudara, yang bicara tentang beban, saudara. Nah, hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, beban yang tidak terlihat. Saudara ya, judul renungan kita hari ini adalah beban yang tidak terlihat. Saudara, pernah gak dalam hidup ini engkau merasa lelah ya saudara? Merasa capek gitu, padahal engkau rasa hidupmu kayaknya sedang baik-baik aja. Ya, kayaknya gak ada masalah yang besar, kayaknya sedang tidak ada badai hebat, tidak ada kabar buruk ya saudara. Tapi gak tahu kenapa kayaknya hatimu rasanya berat gitu ya, rasanya hidup ini melelahkan gitu ya saudara ya. Mungkin ketika engkau bangun pagi rasanya udah penuh ya di kepala kita. Rasanya ada hal-hal kecil aja buat kita jadi mudah tersinggung padahal biasanya enggak gitu ya saudara ya. Mungkin kau memaksakan senyummu di luar gitu ya, tapi sesungguhnya di dalamnya rasanya lelah banget. Ya, saudara, mungkin engkau tidak sedang menghadapi badai. Ya, berapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang badai saudara. Mungkin kau tidak sedang menghadapi badai, tapi mungkin engkau sedang membawa beban. Ya saudara, dan seringkali beban itu tidak terlihat oleh siapapun. Oleh sebab itu hari ini kita akan bicara tentang beban yang tidak terlihat. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, dalam ayat ini tidak dikatakan marilah kepadaku engkau yang sedang dalam masalah. Gitu ya saudara ya. Tapi Yesus berkata marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, ada orang-orang atau mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak sedang dihantam badai dalam hidup ini, tapi engkau sedang letih. Ya, engkau sedang berbeban berat, engkau sedang lelah, gitu ya saudara. Dalam konteks ayat ini Yesus berbicara kepada orang-orang yang hidup di bawah tekanan hukum Taurat yang berat, ya saudara. Mereka mungkin tidak sedang dalam krisis yang besar, gitu ya saudara ya. Tapi mereka hidup dalam tekanan. Jadi mereka seperti merasa harus selalu benar, harus selalu sempurna, harus memenuhi standar ya saudara. Dan tanpa mereka sadari mereka memikul sebuah beban yang berat dalam hidup mereka ya. Mungkin beban yang sifatnya beban rohani, beban moral, beban ekspektasi gitu ya. Dan Yesus datang untuk mengundang mereka datang kepada Tuhan. Datang kepadanya. Dan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat karena aku akan memberikan kelegaan.
Yesus datang untuk memberikan kelegaan bagi mereka. Dan kelegaan itu juga mau Yesus berikan bagi setiap kita. Saudara, sebelum masuk lebih jauh kepada beban ya saudara, saya mau sedikit merecap ya saudara tentang badai yang beberapa minggu yang lalu pernah kita bicarakan. Bedanya badai dengan beban ya saudara, saya suka membedakan gini. Badai itu sifatnya eksternal ya, terjadinya di luar kita. Mungkin orang lain bisa ngelihat gitu ya, kalau kita mungkin sedang ada dalam masalah gitu ya, sedang menghadapi badai. Tapi beban itu sifatnya internal saudara ya. Terjadinya dalam hati kita dan seringkali yang tahu cuma kita sendiri ya saudara. Cuma kita dan Tuhan yang tahu, mungkin orang lain gak tahu gitu ya. Mungkin kalau kita sedang menghadapi badai yang besar, kita mungkin mengekspresikan mungkin dengan menangis gitu ya saudara. Tapi ketika kita membawa beban, seringkali saudara mungkin kita gak menangis, tapi kita merasa lelah, tapi kita gak tahu kenapa gitu ya saudara ya. Nah, ada beban-beban yang seringkali tidak kita sadari dalam hidup kita. Kita memikul banyak hal tanpa kita sadari. Ada beban-beban di mana kita ingin selalu terlihat kuat, beban takut untuk mengecewakan orang, beban bahwa kita merasa kita harus selalu bisa diandalkan, beban memikirkan pendapat orang lain, beban kesalahan di masa lalu, beban ekspektasi yang terlalu tinggi, beban selalu merasa kurang, atau mungkin ada beban-beban membandingkan diri, dan masih banyak beban-beban yang lainnya ya saudara. Ini hanya beberapa contoh aja. Dan mungkin kalau dalam seminggu ini kita bahas tentang semua beban mungkin gak akan cukup waktunya. Mungkin nanti satu saat saya akan bahas lagi tentang beban ya saudara ya. Mungkin hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan ya saudara ya, sifatnya mungkin bukan sesuatu yang kayak besar sekali gitu ya saudara ya, bukan sesuatu yang sifatnya kayak badai mungkin menghantam. Tapi justru beban-beban seperti ini tanpa kita sadar seringkali menggerogoti kita perlahan-lahan. Kenapa hal ini berbahaya? Kenapa memikul beban tuh yang seharusnya tidak kita pikul jadi berbahaya? Karena seringkali beban bukan membuat kita berhenti, tapi beban membuat kita jadi berjalan lebih lambat. Menunda langkah kita. Ya, beban yang kita pikul berlebihan seringkali menguras sukacita kita. Ya, bahkan membuat hari-hari kita kadang ketika mau berdoa rasanya berat sekali gitu ya. Bahkan seringkali beban-beban membuat hati kita jadi lebih sensitif. Dan yang paling menyedihkan saudara, seringkali beban ini akhirnya membuat kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya, kok saya gampang capek ya? Kok saya gak kayak dulu ya? Kok kayaknya saya mau berdoa rasanya berat gitu ya saudara ya? Padahal mungkin itu hanya karena kita membawa beban yang terlalu banyak yang seharusnya tidak kita pikul. Kalau saudara bayangkan seorang membawa tas setiap hari ya saudara ya. Tasnya kecil gak besar. Mungkin hari pertama ketika dibawa ringan. Ya, hari kedua pasti kuat. Hari ketiga mungkin mulai terasa gitu ya saudara ya, bobot tasnya itu. Dan setiap hari orang ini menambahkan sebuah batu kecil saudara. Sebuah batu kecil aja ke dalam tasnya. Gak banyak-banyak, gak 2, gak 3, tapi setiap hari 1. Ya, sampai satu hari tas ini terasa berat banget. Ya. Dan orang ini gak tahu kapan tepatnya tas itu jadi terasa berat banget. Karena memang gak pernah ada momen-momen yang ekstrim gitu ya saudara ya. Gak pernah tiba-tiba jadi berat. Ditambahkannya cukup 1 kali 1 batu 1 hari gitu ya. Nah, seringkali beban di dalam hati kita bekerja juga seperti itu saudara. Ya. Datangnya jarang dalam bentuk yang besar tapi justru pelan-pelan dan tanpa kita sadar kita sudah memikul terlalu banyak. Ya. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali tidak selalu lelah karena hidup kita berat. Bukan karena hidup kita berat. Tapi seringkali kita lelah karena kita membawa beban terlalu banyak. Beban-beban yang seharusnya tidak kita pikul. Tidak semua yang engkau pikirkan harus engkau pikul saudara. Tidak semua yang engkau rasakan harus engkau tanggung sendiri. Dan tidak semua ekspektasi orang harus engkau penuhi. Saya berdoa sepanjang minggu ini saudara, kita nanti besok akan mulai masuk dalam beban yang pertama yang akan saya bahas. Saudara, saya berdoa sepanjang minggu ini kita kembali diingatkan saudara, mungkin ada beban apa yang sedang kau pikul, yang seharusnya tidak kau pikul. Saudara ingat bahwa seringkali tuh kita gak sadar kita sedang bawa beban. Yang kita tahu kok kita lelah, kok kita capek. Bahkan tadi saya sampaikan seringkali kita jadi menyalahkan diri kita. Kok saya gak kayak dulu ya, kok saya jadi begini, saya jadi begitu. Nah, mungkin itu karena engkau membawa beban yang terlalu banyak. Dan mungkin hari ini engkau tidak sedang menghadapi badai yang besar, tapi engkau tetap merasa lelah. Bukan berarti engkau tidak punya iman, bukan berarti engkau lemah, bukan berarti engkau gagal saudara.
Tapi mungkin kau sedang membawa beban, membawa sesuatu yang sesungguhnya tidak harus engkau pikul, yang sesungguhnya tidak pernah Tuhan minta untuk engkau pikul. Mungkin kau membawa harapan orang lain yang terlalu berat dalam hidupmu. Mungkin kau membawa beban standar yang terlalu tinggi yang harus engkau penuhi. Mungkin kau membawa beban luka yang belum engkau izinkan untuk Tuhan pulihkan. Atau mungkin ada rasa takut yang engkau sembunyikan di dalam hidupmu. Dan beban-beban itu yang membuat engkau jadi letih. Tapi hari ini Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat seluruh keberadaanmu. Tuhan melihat kelelahan yang kau rasakan yang orang lain tidak lihat. Tuhan melihat hatimu yang mungkin hari ini sedang mencoba untuk kuat di tengah setiap keletihan, kelelahan yang kau alami. Dan Tuhan hari ini berkata kepadamu, marilah, datanglah kepadaku. Kalau hari ini kau sedang membawa tas yang sangat berat itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Dengan membawa tas itu, datanglah dengan pikiranmu yang mungkin saat ini terasa sesak, terasa penuh. Datanglah dengan hati yang mungkin saat ini, hari ini sedang lelah. Dan bawa kepada Tuhan. Minta kelegaan kepada Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, hari ini beban apa yang sedang engkau pikul? Apakah mungkin ada beban-beban yang seharusnya tidak engkau bawa, tapi engkau bawa dalam hidupmu, dan tanpa engkau sadari memberatkan langkahmu, hari membuat engkau jadi letih. Tapi hari ini ketahuilah bahwa engkau tidak harus selalu kuat, engkau tidak harus selalu bisa, engkau tidak harus selalu memenuhi ekspektasi semua orang, engkau tidak harus selalu jadi sempurna. Dan hari ini ketahuilah ada Tuhan yang peduli kepadamu. Ada Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Ada Tuhan yang selalu ada bersama denganmu dalam setiap musim hidupmu, dalam kelelahanmu, dalam kekecewaanmu, dalam kelemahanmu. Dia senantiasa mengasihi engkau. Hari ini bawa setiap bebanmu kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Minta kelegaan dari Tuhan. Memenuhi hatimu. Kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh kelegaan dari Tuhan. Aku lelah, aku letih. Aku capek menyenangkan semua orang. Aku capek bertanggung jawab atas hidup orang lain. Aku capek Tuhan membawa beban yang tidak seharusnya aku pikul. Hari ini datang kepada Tuhan. Kau yang rindu didoakan pagi hari ini. Bolehkah taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, pagi hari ini Kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Tuhan, setiap mereka membutuhkan kelegaan dari Tuhan. Hamba mau berdoa hari ini, kelegaan dari Tuhan mengalir dalam hidup setiap mereka Tuhan. Mengalir. Setiap mereka yang hari ini sedang lelah, sedang letih. Karena beban yang terlalu berat yang mereka bawa dalam hidup mereka Tuhan. Tapi hari ini mereka mau bawa semuanya kepada Tuhan. Mau letakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan.
Hari ini hamba-Mu berdoa, berikan kelegaan buat setiap mereka Tuhan. Limpahkan mereka dengan damai sejahtera dari Tuhan. Limpahkan mereka Tuhan, mengalir pagi hari ini. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, Dia ada bersama denganmu pagi ini. Dia ada bersama denganmu, dan Dia sedang memberikan kelegaan itu buat engkau. Letakkan setiap beban, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kau yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, tapi hari ini aku mau serahkan bebanku semuanya kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi isi hatimu. Izinkan Dia bekerja, berikan kelegaan itu kepadamu. Oh, di dalam nama Yesus, mengalir. Mengalir. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, setiap umat-Mu yang bergumul dengan masa depan mereka, dengan kesehatan mereka Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang sakit, setiap mereka yang bergumul dengan kondisi finansial mereka Tuhan. Setiap mereka yang bergumul dengan relasi mereka di dalam keluarga. Hamba-Mu berdoa, pagi hari ini kuasa Tuhan, jamahan Tuhan mengalir. Mengalir. Pemulihan dari Tuhan terjadi bagi setiap kami yang sungguh percaya, sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau tolong setiap umat-Mu. Tolong setiap mereka dalam pergumulan hidup mereka Tuhan. Tolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang begitu indah, yang mengingatkan kami, mengajarkan kami, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu menyampaikan kesaksian saudara, boleh sampaikan, boleh kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh kekuatan, penuh sukacita dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dia sanggup, Yesus